Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hendak mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, Shalom bagi kita semuanya, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah minggu untuk tanggal 4 September tahun 2022 yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 17 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman ini adalah merupakan doa dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Dia berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Dan tema khotbah kita adalah di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kita semuanya adalah orang yang beragama. Beragama berarti percaya dan yakin bahwa di luar diri kita ada yang lebih berkuasa di dalam kehidupan kita. Orang yang beragama adalah orang yang mempercayakan kehidupannya kepada penguasa alam semesta, penguasa langit dan bumi dan segala isinya. Dan di dalam kehidupan kita yang kita percaya itu kita katakan adalah Tuhan Allah, Elohim, Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah yang Maha Tahu. Dia adalah mengetahui semuanya yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, bahkan semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita sungguh yakin bahwa Tuhan itu adalah mengetahui semuanya. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ibu Bapak, saudara-saudara, di dalam khotbah kita pada saat ini bahwa kita belajar dari Daud. Daud memiliki kesadaran akan kebenaran Allah yang begitu penting. Dan Daud mengatakan bahwa Allah itu adalah tidak dapat dipelajari. Dikatakan dalam ayat 16, ayat 17 sampai 18, bahwa Daud mengatakan betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Berarti bahwa pikiran Allah itu tidak bisa dipelajari. Dan ketika dia belajar untuk menghitungnya, dia tidak mampu menghitungnya. Karena dia mengatakan seperti banyaknya pasir di tepi laut. Maka tidak akan bisa diselami, tidak akan bisa dipelajari. Ini adalah kemahakuasaan Allah. Bu Bapak, saudara-saudara, sekalipun kita memiliki pengetahuan di tengah-tengah dunia ini, apakah pengetahuan yang kita dapatkan adalah pengetahuan dari pengalaman kita, pengetahuan dari orang lain, atau pengetahuan dari para nabi, atau pengetahuan dari sejarah yang kita pelajari, atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sekalipun bahwa semuanya di tengah-tengah dunia ini mampu kita pelajari, baik itu secara akademis maupun pengetahuan secara logis
Pengetahuan secara logis ini adalah melalui analisa, melalui akal budi, kita dapat mempelajarinya secara ilmiah. Tetapi ada juga ternyata pengetahuan yang tidak bisa dipelajari, yang tidak mampu dicerna oleh akal budi. Kalau dunia ini bulat seperti bola, mungkin kita bisa menerimanya dari penjelasan-penjelasan ilmiah. Tetapi ketika kita berbicara tentang Allah, maka ini adalah di luar logika, di luar akal budi. Karena Allah dan pikiran Allah tidak dapat dipelajari. Karena tentang Allah, pikiran Allah tidak dapat dipelajari. Ini adalah yang dikatakan oleh Daud sampai 3 kali dalam Mazmur 139 ini. Di dalam ayat 14, ayat 6, ayat 17 sampai ayat 18. Di ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Lalu ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya bahwa pengetahuan tentang Allah itu tidak dapat dipelajari dan tidak dapat secara tuntas dipelajari oleh manusia. Kesadaran inilah yang membuat Daud berdoa dengan pengetahuannya. Dan dia selalu berdoa kepada Allah dalam situasi yang dia hadapi, yang dia rasakan dalam hidupnya. Rasul Paulus berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Maka tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah tidak mungkin orang dapat berdoa. Pengetahuan itu penting, tetapi tidak semua bisa diselidiki dalam hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara, yang kedua yang kita lihat dalam nas ini adalah bahwa Daud menjadikan pengetahuan dan doa sebagai gaya hidup. Banyak orang tidak berani hidup sebagai dirinya sendiri. Memang kebanyakan hidup kita memang hidup karena meniru. Apa yang dilakukan Daud? Dia menjadikan doa dan pengetahuannya sebagai gaya hidup, menyerahkan penghakiman hanya kepada Tuhan. Dalam ayat 19a, Daud melakukan itu kepada Saul, Abner dan Yoab. Tuhan berkuasa menyingkirkan penumpah darah dari sekitar kita. Ayat 19b, Tuhan telah melakukan itu bagi Daud dan Daud telah mengalaminya sampai kerajaannya kokoh. Berdusta kepada Tuhan, itu ayat 20a, aku berkata-kata dusta terhadap engkau. Daud ketika diberitahukan dosanya oleh Nabi Nathan, dia langsung mengakuinya. Lalu ayat 20b bahwa Daud melawan Tuhan. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika ia 2 kali berbuat dosa, yaitu mengambil Berseba istri Uria, dan yang kedua menghitung laskar Israel akibat dari pujukan iblis. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam kehidupan kita bahwa ini adalah sebagai satu pelajaran yang berharga bagi kita. Kita melihat di sini bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan marah, kita harus marah. Kalau Tuhan menghendaki tidak marah, jangan marah. Tidak bergaul dengan orang yang melawan Tuhan, ayat 21 sampai 22. Daud tetap tidak mau membunuh Saul karena Daud yakin karena Saul bukan musuhnya, bukan musuhnya Tuhan. Yang disebut musuh Tuhan adalah musuh bangsa Israel. Daud beranggapan bahwa hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa orang. Saul salah memang, dan dia telah ditinggalkan oleh Tuhan. Berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Daud menyadari bahwa dia tidak lebih baik dari Saul. Saul bobrok, Daud juga bobrok, tetapi mereka sama-sama orang yang mendapatkan kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita melihat bagaimana Daud mengakui
bahwa Tuhan itu adalah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah sungguh sangat luar biasa dan ajaib. Dia tidak mampu mempelajari tentang Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui semua apa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia senantiasa setelah mengakui setiap dosanya yang diperbuatnya, dia mampu menjaga dirinya dan mampu untuk mengontrol setiap kehidupannya. Ayat 23 dan ayat 24 dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Maka dari sini kita belajar bahwa dalam semuanya itu karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat, maka kita harus mencontoh kehidupan Daud. Kita harus menyerahkan kehidupan kita supaya dituntun oleh Allah, supaya Tuhan yang menuntun jalan kita dan Tuhan yang menyelidiki hati kita, dan supaya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan-jalannya bagi kita untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengingat bagaimanapun hikmat kepintaran yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimanapun pintarnya kita menyembunyikan segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui semuanya dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita semuanya dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.